Trace up Swans are confirmed, sir. on black. Swan, red, go. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul SAS Red Notice yang dirilis pada tahun 2021. Mengisahkan pasukan khusus Inggris atau SAS yang ditugaskan membantai seluruh pasukan tentara bayaran yang dinilai telah mencemari nama baik negara di mata dunia. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan pasukan tentara bayaran Amerika bernama Black Swan yang sedang menjalankan misi ke sebuah desa terpencil di wilayah Georgia. Pasukan ini disewa oleh Inggris untuk mengamankan sebuah wilayah di mana nantinya pipa jalur gas akan didirikan. Black Swan mendapatkan misi ini dari petinggi SAS bernama Jack Lemmon. Namun misi yang dijalankan Black Swan tak berjalan mulus dikarenakan warga desa yang kekeh mempertahankan wilayahnya telah siap mati-matian berperang, dan kemudian kontak senjata pun terjadi. Seorang pimpinan Black Swan yang bernama William Wallace mengangkat putrinya menjadi pemimpin penyerangan ini. Grace dengan semangat jiwa mudanya menginstruksikan kepada seluruh anggota Black Swan untuk membantai setiap laki-laki termasuk anak kecil sekalipun. Namun terkhusus untuk wanita dibiarkan hidup sebagai sarana teror, seberapa mengerikannya pasukan ini. Pertempuran hingga malam yang menimbulkan banyak korban berjatuhan dari warga setempat, dan di sana Grace tak sadar jika semua kekejaman Black Swan telah direkam oleh seorang wanita. Scene kemudian beralih kepada pria ganteng salah satu pasukan SAS bernama Tom. Setelah memasuki kastil, ia mengambil sebuah cincin berlian milik peninggalan keluarganya yang akan ia gunakan untuk melamar kekasihnya. Semenjak video pembantaian oleh tentara bayaran Black Swan viral di media sosial, dunia banyak mengancam aksi pembantaian tersebut dan menyebut Inggris adalah penjahat dunia. Di sana Interpol memberikan Red Notice atau perintah langsung kepada pasukan SAS untuk menangkap pasukan Black Swan. Di dalam kantor Perdana Menteri Inggris, George Cleveland diperintahkan untuk mengembalikan nama baik Inggris di mata dunia dengan cara membantai seluruh anggota Black Swan. Cara tersebut diyakini akan memutus mata rantai dan menyatakan pemerintah Inggris tidak pernah membayar mereka. Lalu di sebuah rumah sakit di mana Tom menemui pacarnya yang bernama Sophie yang bekerja menjadi dokter. Tom kemudian memberikan sebuah tiket pesawat di mana nantinya mereka akan berencana pergi ke Paris, yang padahal rencana tersebut adalah upaya Tom akan melamar Sophie. Lagi asik-asiknya bercanda ria, Tom dipanggil oleh George Cleveland di mana ia diberi tugas untuk menangkap tentara bayaran Black Swan yang sedang berada di sebuah lokasi. Di dalam markas Black Swan sendiri, Grace yang memiliki mata-mata mendapatkan informasi jika pasukan SAS Inggris akan memutuskan kerjasama. Mereka kemudian mengatur sebuah rencana di mana Grace dan pasukan Black Swan akan kembali ke Amerika. Sedangkan ayahnya William Wallace akan menahan pasukan SAS demi melindungi putrinya. Beberapa jam kemudian Tom mendatangi markas Black Swan dengan berpura-pura dia akan menyeleksi rumah sehat dan menawarkan kepada pekerja kebun jika mereka memiliki kemungkinan besar memenangkan kompetisi tersebut. Si wanita dengan halus menolak penawaran Tom, namun Tom yang sedari tadi hanya pura-pura kemudian beraksi dan menyuntikkan obat bius kepada wanita tersebut. Mayor Bissett sebagai komandan operasi penggerebekan ini memerintahkan untuk tidak berlebihan agar tidak ada korban jiwa yang berjatuhan. Namun lagi-lagi keadaan di lapangan sangat berbeda di mana pasukan SAS langsung diserbu oleh mereka. Dalam operasi tersebut, Lewis berhasil ditaklukkan. Ia hanya duduk diam di kursinya pasrah jika harus ditangkap dan diadili. Namun Jack Lemmon yang tak melihat Grace di sana langsung menyuruh anak buahnya kembali menyisir ke semua ruangan. Dan di sana Lewis langsung ditembak hingga tewas. Tak lama kemudian Tom dan Declan melihat sosok wanita yang sedang membawa sebuah granat. Mereka menyangka jika itu adalah Grace, yang padahal ini semua adalah jebakan mereka.
Setelah operasi ini selesai, Mayor Bissett memarahi Tom dikarenakan telah menyalahi prosedur operasional dan membunuh seorang wanita. Tom sebenarnya berdalih jika hal itu hanyalah membela diri. Ia juga merasa jika penyerangan ini sudah mereka bocorkan, yang artinya ada orang dalam yang telah berkhianat. Namun Mayor Bissett tetap menyalahkan Tom dan berakhir untuk dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Tom yang sedikit mengalami luka di bagian pelipisnya kemudian diobati oleh Sophie. Di sana Sophie sedikit marah dengan Tom karena telah membunuh seorang wanita. Meskipun apa yang dilakukan Tom tersebut adalah membela diri, Sophie tetap mengutarakan kekesalannya. Namun Tom meyakinkan Sophie jika ini semua adalah keputusan terbaik untuk ia sebagai tugas anggota SAS. Tom kembali menanyakan tentang tiket pesawat yang sudah ia berikan sebelumnya. Namun Sophie menolak menaiki pesawat dan memilih jalur kereta yang padahal karena keputusan Sophie inilah cerita ke depannya akan semakin membagongkan. Seorang penyandang disabilitas yang pura-pura ikut menumpang di kereta ini ternyata adalah Grace, dan di sini dipastikan jika Grace tidak pergi sendirian melainkan seluruh pasukan Black Swan. Seorang petugas kereta yang mencoba memeriksa paspor penumpang mengetuk keras pintu WC di mana Grace di dalamnya, dan di sana Grace yang dingin langsung membunuh petugas tersebut dengan sebuah pisau. Tom yang kebelet kencing kemudian mencoba pergi ke toilet di mana Grace yang baru saja keluar. Ia melihat noda darah yang berada di pegangan pintu tersebut dan segera memeriksanya ke dalam. Tom kemudian segera menghubungi markas SAS dan menginformasikan jika Grace sekarang berada di kereta yang sama dengannya dengan tujuan ke Paris. Declan lalu menginformasikan hal ini kepada Mayor Bissett, dan di sini kita tahu jika semua yang membocorkan rencana SAS adalah Mayor Bissett, si pimpinan itu sendiri. Grace dan anak buahnya yang sudah mendapat informasi dari Mayor Bissett langsung bergerak dengan membajak kereta tersebut. Mereka menghidupkan alarm kebakaran, memadamkan listrik dan CCTV, serta membuat asap. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan di lapangan. Namun ternyata pasukan Black Swan lah yang datang dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran itu sendiri. Tom yang tahu jika mereka adalah pasukan Black Swan mencoba beraksi walau hanya seorang diri. Setelah ledakan tersebut, Tom mencoba kembali ke dalam kereta untuk memastikan Sophie baik-baik saja. Namun lagi-lagi ia harus berhadapan dengan pasukan Black Swan yang sedang mengincar kepalanya. Tom untungnya berhasil kabur keluar kereta. Di sana ia kembali menelpon Declan dan mengatakan jika pasukan Black Swan telah datang dengan menyamar sebagai pemadam kebakaran. Tom juga berhasil memfoto Grace dan segera mengirimkan kepada Declan. Namun lagi-lagi si kampret Bissett meminta foto tersebut yang ternyata kembali dikirim kepada Grace. Pasukan Black Swan kemudian mulai mengebor jalur terowongan bawah tanah kereta. Usut punya usut, di atas terowongan kereta ini merupakan jalur pipa gas di mana nantinya mereka akan membuat sebuah ledakan besar dengan bom yang sedang mereka siapkan. Grace yang mendapatkan kiriman foto dari Mayor Bissett mengetahui jika ada satu orang pasukan SAS yang juga menumpang di kereta ini. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari dan juga menyita seluruh handphone yang sedang mereka bawa. Di sana Sophie yang cerdik menyembunyikan HP-nya dan memberikan HP seorang penumpang yang telah terjatuh. Media nasional Inggris menyiarkan kejadian pembajakan sebuah kereta cepat yang sedang menuju ke Paris. Di sana sang Perdana Menteri yang sudah muak dengan Black Swan memerintahkan Jack Clement untuk memimpin operasi ini dan menghabisi seluruh pasukan Black Swan. Kita akan ditunjukkan betapa kejamnya Grace, pemimpin baru Black Swan ini. Ia menembak mati seorang bapak-bapak lantaran HP-nya telah hilang. Naasnya seorang anak di sampingnya ikutan terluka akibat peluru yang telah menembus. Grace kemudian meminta siapapun ahli medis yang menjadi penumpang kereta. Sophie langsung mengacungkan tangannya dan bersedia mengobati anak tersebut. Namun Sophie membutuhkan obat P3K yang kemudian ia izinkan untuk pergi ke toilet. Pasukan SAS yang dipimpin Mayor Bissett telah sampai di depan terowongan kereta dan mereka pun langsung mempersiapkan penyerangan. Jack Clement yang juga telah datang menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya jika saat ini ialah yang memegang komando. Tom yang mengetahui Sophie berada di toilet kemudian mengajaknya keluar karena ia tahu jika pasukan SAS akan meledakkan seluruh penumpang kereta untuk menghabisi Black Swan. Namun di sana Sophie memilih menyelamatkan sang anak dan meminta Tom untuk memukul dirinya hingga pingsan agar pasukan Black Swan tidak curiga.
Kembali ke pasukan SAS yang sekarang tengah dalam pengintaian mulai terendus oleh pasukan Black Swan yang telah mendapatkan informasi dari Mayor Bisset, dan kemudian baku tembak pun terjadi. Pasukan SAS yang banyak tertembak menyebutkan jika telah terjadinya pengkhianatan dari mereka, sehingga pasukan Black Swan telah lebih dulu mengetahui posisi SAS. Tak lama kemudian Grace menghubungi pasukan SAS melalui jaringan internet. Ia menyebutkan dua tuntutan kepada pasukan SAS. Pertama, pemerintah Inggris harus mengakui jika negaranya telah menyewa Black Swan dalam misi pembantaian di desa kecil Georgia, atau pemerintah Inggris harus membayar 500 juta dolar serta mengamankan perjalanan Black Swan sampai ke negara Amerika. Dan di sana Jack Lemmon memilih tuntutan kedua, di mana mereka akan memberikan uang 500 juta dolar seperti yang mereka inginkan. Setelah Tom berhasil membawa gadis kecil tersebut, ia pun menyuruhnya untuk menemui pasukan SAS sendirian. Namun lagi-lagi Tom harus dihadang oleh pasukan Black Swan yang telah mengikutinya dari belakang. Di dalam kereta, Grace menginterogasi Sophie dan menanyakan perihal kaburnya gadis kecil tadi. Ia pun menyangka jika orang di luar sana adalah pria yang sudah mengenal Sophie. Mendengar hal itu, Sophie membantahnya, namun ia kembali terpatahkan setelah ia ketahuan jika ponsel yang diberikannya tadi bukan ponselnya. Pasukan Black Swan kemudian mulai mencari ponsel Sophie hingga ditemukan di sebuah tempat. Tom yang tahu jika pasukan Black Swan akan meledakkan jalur pipa gas milik perusahaan Brigas seorang diri mencoba menggagalkan aksinya, dan di sana terjadilah duel seru antar mereka. Scene lalu memperlihatkan Mayor Bisset dan Jack Lemmon yang menemui Grace untuk negosiasi. Si pengkhianat Bisset akhirnya menemui ajalnya setelah tanpa kompromi Grace menembak kepalanya. Perdebatan di antara Grace dan Jack Lemmon kemudian terjadi, di mana masing-masing sama-sama saling menyalahkan. Jack mengatakan jika Black Swan telah teledor sampai kekejaman mereka dilihat mata dunia. Namun hal itu direkam oleh seorang anak buah Black Swan dan mengunggahnya di sosial media YouTube. Tom kemudian menelpon temannya Declan dan mengatakan jika pasukan Black Swan berencana akan meledakkan jalur pipa gas milik perusahaan Brigas dan dipastikan seluruh sandera akan meninggal. Namun bagongnya di sini Declan kembali menelpon seseorang yang ternyata adalah Grace. Jadi dapat disimpulkan jika Grace tidak membutuhkan dua orang pengkhianat. Ia tak mau membayar uang lebih kepada dua pengkhianat ulung yang menjijikkan. Bagongnya lagi, Declan mengatakan jika Sophie merupakan kekasih Tom. Namun di sini Josh yang pura-pura diam ternyata mengetahui seluruh percakapan mereka. Tom kemudian diancam jika ia tidak menyerah sekarang maka Sophie akan mereka bunuh. Tom kemudian mencari ide di mana ia juga menyandra Oliver, kakak dari Grace yang nantinya akan sama-sama impas. Gilanya lagi saat mereka akan bertukar sandera, Grace dengan licinnya kembali menipu Tom dan membawa kabur Sophie. Grace kemudian membawa Sophie ke jalur pipa gas di mana mereka akan kabur dengan menyusuri jalur tersebut. Tom yang tak ingin kekasihnya terluka kemudian mengikutinya dari belakang. Oliver kemudian menyuruh Grace dan Sophie pergi duluan sedangkan ia akan menahan Tom. Tom berhasil mengalahkan Oliver dan di lain sisi pasukan SAS berhasil menyelamatkan Sandra dan membawanya keluar. Anak buah Black Swan yang masih selamat menyamar sebagai penumpang kereta. Namun pasukan sniper SAS yang sudah mengantongi informasi langsung membidik mereka secara bersamaan. Singkatnya, pasukan SAS berhasil menghabisi pasukan Black Swan. Namun mereka masih belum menemukan sosok Grace yang padahal kita semua tahu jika ia kabur melalui jalur pipa gas. Scene berpindah ke Grace sedang menyandra Sophie di depan mata Tom. Grace kemudian menjalankan rencana A di mana misi ini adalah misi balas dendam kepada perusahaan Brigas.
Setelah ledakan besar tersebut, Declan dan Jack terluka parah dan tertimpa reruntuhan. Jack menawari kerjasama dengan Declan untuk menolongnya dari reruntuhan, namun Declan menolaknya dan memilih membawa lari uang 500 juta dolar seorang diri. Tom yang telah tersadar kemudian melihat Grace yang menusuk paha Sophie dengan sebuah pisau. Tom kemudian menghampiri Sophie dan berusaha menolongnya. Namun di sana Sophie menyuruh Tom mengejar wanita gila itu dan membiarkan ia sendiri. Untuk kali ini Sophie meminta Tom untuk membunuh wanita tersebut. Hal itu semakin membuat Tom semangat, di mana pada akhirnya Sophie tahu jika kewajibannya sebagai SAS adalah menghentikan kejahatan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Setelah kejadian tersebut, berita nasional beramai-ramai menyiarkan keterlibatan pemerintah Inggris atas kerjasama dengan pasukan bayaran Black Swan. Mereka dinilai kotor dan mementingkan keuntungan materi saja. Hal itu dibuktikan dengan video pengakuan Jack Lemmon sewaktu berdebat dengan Grace. Kembali ke Tom yang sekarang telah berhadapan dengan Grace di sebuah hutan bersalju, dan pertarungan epik pun kembali tersaji. Setelah Grace kalah dan diancam dengan sebilah pisau, Tom kemudian mulai dipengaruhi oleh Grace, di mana ia dinyatakan cocok sebagai ketua pasukan Black Swan. Tom hanya diam seolah-olah ia akan menerima tawaran tersebut, namun pada akhirnya dan kemudian film ini pun selesai.